Jumpa lagi Sobat Daily Life, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dalam hidup manusia selalu ada yang namanya kebiasaan maupun hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Salah satunya adalah norma seperti norma agama, norma susila maupun norma kebiasaan. Dari norma dan kebiasaan itu ada yang namanya hukum alam tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, hukum alam tersebut harus bahkan wajib untuk dipatuhi. Lantas apa sajakah hukum alam tidak tertulis yang menjadi sebab harus dipatuhi tersebut? Berikut ini telah kita rangkum, 7 hukum alam tidak tertulis. 1. Jangan perbaiki sajadah menggunakan kaki. Seperti diketahui saat sholat umumnya umat muslim menggunakan sajadah sebagai hamparan. Jika ada sajadah yang terlihat kurang rapi jangan menggunakan kaki untuk perbaiki, kenapa? Karena hal itu terlihat kurang sopan dibandingkan dengan memperbaiki dengan tangan. Kebiasaan yang kita anggap remeh seputar sajadah ini, yaitu menggeser sajadah dengan kaki sebagai upaya merapikan syaf, atau menyesuaikan posisi sang musyalli dengan tempat sujud. Meskipun bukan merupakan syarat sah dan bukan juga bagian dari rukun sholat, namun perkara menggeser sajadah ini menjadi perhatian berkenaan dengan tahapan mempersiapkan sholat yang khusyuk. Perkara menggeser sajadah dengan kaki ini memang bukan perkara perintah dan larangan dalam ilmu fikih, namun berada dalam wilayah adab dan akhlak di hadapan Allah yang sangat penting untuk diperhatikan setiap orang. Dapat dipastikan tidak ada sesiapapun yang berani menggeser suatu benda dengan kaki, ketika dirinya berada dalam majelis bersama seorang raja, pemimpin nasional, atau pemimpin daerah, atau bahkan bos di tempat kerjanya. 2. Jangan marah pada orang yang sedang makan. Meja makan adalah tempat untuk mengembalikan energi orang yang sedang lapar maupun haus. Tak etis rasanya jika orang yang sedang melahap makanan tiba-tiba dimarahi hingga dibentak. Bukannya tambah nafsu makan yang ditegur menjadi hilang selera makan orang tersebut. Penasehat gaya hidup sehat Luke Coutinho, belum lama ini menjelaskan melalui Instagram bahwa ketika kita makan saat marah, kesal dan cemas, itu akan berdampak pada keseluruhan sistem internal kita. Makan saat kita marah dapat menyebabkan komplikasi terkait perut, seperti kembung, refluks asam, hingga diare. 3. Jika orang tua tidak mengizinkan pergi maka jangan pergi. Seperti pepatah ridhonya Allah ada pada orang tua. Maka jika orang tua tidak mengizinkan untuk pergi maka lebih baik jangan pergi. Seperti diketahui jika orang tua sudah berpengalaman dan memiliki naluri yang baik dengan firasat. Selain itu, orang tua biasanya mengetahui mana yang baik atau tidak untuk sang anak. Begitupun dengan para istri, jika suami tidak ridho engkau pergi keluar rumah baiknya untuk tidak pergi. Karena sejatinya ridho Allah ada pada orang tua. Sejauh mana kamu pergi, kamu harus mengantongi izin dari orang tua, pasalnya, mereka akan mendoakan kamu akan baik-baik saja selama dalam perjalanan. Kamu boleh nggak percaya dan boleh juga menganggap semua itu hanyalah mitos. Tapi saat kamu celaka dalam perjalanan siapa orang pertama yang akan kamu ingat? 4. Jika kamu meminjam barang lebih dari 3 kali artinya harus membeli. Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tentunya tak lepas dari hubungannya dengan orang-orang di sekitar. Kamu pasti memiliki orang-orang yang sangat dekat, melebihi saudara sendiri. Jika sudah akrab dengan tetangga, rekan kerja, maupun teman-teman yang kamu kenal, kamu dapat menganggapnya sebagai sahabat. Namun karena merasa dekat, kamu jadi terbiasa untuk meminjam barang milik mereka. Bisa berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, peralatan masak, hingga kendaraan pribadi. Meminjam barang kepada orang lain boleh-boleh saja. Namun apa jadinya jika keseringan meminjam barang pada orang lain bahkan lebih dari 3 kali? Pastinya jika sudah meminjam lebih dari 3 kali barang tersebut, itu artinya pembaca butuh akan barang tersebut. Tidak etis rasanya jika meminjam barang orang lain keseringan hingga bahkan membuat orang lain tidak suka atas pinjaman tersebut. 5. Kalau ada orang yang ditegur jangan kamu lihat. Ditegur dalam kondisi ramai pastinya tidaklah enak dilihat. Baik itu ditegur oleh atasan, orang tua maupun pasangan saat dalam keadaan ramai hingga di tempat terbuka misalnya. Orang yang ditegur pastinya merasa malu jika banyak orang yang melihatnya. Seseorang diperingatkan untuk tidak melakukan teguran di depan umum atau publik. Baik itu secara langsung, atau misalnya melalui grup WhatsApp dan juga sosial media lainnya yang bersifat umum.
Hal itu akan menjatuhkan harga diri seseorang. Agama tidak mengajarkan hal itu. Bahkan jika orang yang hendak ditegur itu memang memiliki kesalahan. Jika ingin menegur lebih baik saat empat mata saja, atau di ruangan tertutup hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Jika kebetulan melihat ada orang yang ditegur untuk menghargai privasinya, lebih baik kita tidak melihatnya. Karena itu akan menambah rasa malu bagi orang yang ditegur. Pada prinsipnya, nasihat itu berat bagi manusia untuk menerimanya. Terlebih bila cara yang dipakai membuat hati seseorang yang ditegur itu menjadi sempit. Meskipun benar yang disampaikan, namun bisa jadi teguran itu akan sia-sia dan justru hanya menimbulkan perasaan benci bahkan dendam. 6. Kalau ditraktir teman, pesanlah yang murah. Pasti kamu pernah ditraktir makan oleh teman. Biasanya traktiran makan itu diberikan untuk momen tertentu, seperti ulang tahun, menerima gaji pertama, wisuda dan lain sebagainya. Sang pengundang biasanya mengajak tamu-tamunya untuk makan di sebuah restoran atau warung makan. Untuk menghormati teman yang sudah mentraktir, baiknya pesan makanan atau minuman yang murah saja. Bisa dibilang tahu diri atau tahu sikap karena sudah ditraktir, agar teman tidak kapok untuk mentraktir lain kali. 7. Jangan pernah membuat lelucon tentang kekurangan seseorang. Dalam keseharian, disadari atau gak kita seringkali menjadikan fisik sebagai salah satu guyonan. Seakan-akan hal tersebut sudah jadi budaya yang sulit kita hentikan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang semakin aware dengan bahaya dan dampak dari body shaming. Nah, ternyata menjadikan kekurangan fisik orang lain sebagai bahan bercandaan adalah salah satu tindakan body shaming yang perlu kita hentikan sejak sekarang. Meskipun kita hanya berniat bercanda, gak semuanya akan lucu bagi orang lain, apalagi kekurangan fisik ini adalah sesuatu yang sensitif terutama bagi orang yang bersangkutan. Dia bisa saja merasa tersinggung dan menganggap kamu sudah mempermalukannya. Budayakan berpikir sebelum berkata-kata. Itulah 7 hukum alam tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh kita semua, seperti pepatah mengatakan utamakan adab daripada ilmu. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.